Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresia Sermaida Huta Barat. Saya dari kelompok 2 dengan membawakan materi anti korupsi. Sebelum kelompok kami menerangkan tentang materi anti korupsi, marilah kita terlebih dahulu menyimak dan melihat ada banyak berita-berita korupsi yang ada di Indonesia ini yang sedang terjadi pada Ini kisah para pejabat saat ini. yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Ruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Marilah kita belajar tentang anti korupsi. Perlu diketahui bahwa anti korupsi adalah sebagai bagian dalam membangun budaya integritas pada diri kita, keluarga, organisasi, lingkungan, bangsa, dan kehidupan. Oleh sebab itu diperlukan adanya sadar anti korupsi pada diri sendiri, karena kesadaran tersebut dapat menjadi kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindar dari perilaku dan tindakan pidana korupsi. Lalu, apa itu korupsi? Perlu diketahui kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan. Maka korupsi dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Alasan seorang ingin korupsi yang pertama yaitu memberikan uang agar mendapatkan pekerjaan, kedua menerima suap, ketiga memberi uang ketika ditilang. Faktor penyebab tindakan korupsi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iman yang lemah, penegakan hukum yang lemah, pengaruh lingkungan, desakan kebutuhan ekonomi, serta dari segi sosialisasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Maka dengan pembelajaran anti korupsi pada pelatihan dasar CPNS tahun 2021 ini diharapkan kita untuk lebih paham tentang korupsi dan tidak akan melakukannya. Oleh sebab itu, marilah kita mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Permisi Bu, iya. Mau ngantar uang sumbangan Bu. Oh boleh Bu. Atas nama siapa ini Bu? Atas nama si Yeheskiel ya Bu. Oke, makasih ya Bu. Iya, permisi ya Bu. Iya Bu. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari korupsi ini yang dapat merugikan seseorang, bangsa, bahkan negara, nah untuk itu kita harus bisa semakin jauh dari korupsi dan kita harus bisa membangun tunas integritas. Maksud dari tunas integritas tersebut adalah kunci perubahan dan pendekatan pada seseorang sebagai makhluk dengan aspek sosial, jasmani, bahkan rohani. Semakin jauh dari korupsi, kita harus membangun tunas integritas. Nah, peran dari tunas integritas tersebut yaitu satu, sebagai jembatan kesuksesan untuk masa depan. Yang kedua, membangun integritas dalam penyimpangan atau korupsi. Dalam arti lain, orang yang berperan untuk menutupi kemungkinan terjadinya korupsi. Dan yang terakhir, sebagai ataupun dapat mempengaruhi orang lain
untuk berintegritas tinggi. Membangun sistem integritas. Sebelum kita masuk ke dalam materi cara membangun sistem integritas, kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih integritas itu. Nah, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, maupun nilai moral pribadi. Ada 3 cara untuk membangun sistem integritas. Yang pertama adalah reframing culture, merupakan suatu upaya untuk mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Nah, unsur-unsur membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma, yang kita sebut dengan konten, kita lakukan perubahan atau kita kembalikan orientasi atau konteksnya menjadi gotong royong, dan sebelumnya telah menjadi budaya yang kuat, mengakar kuat di Indonesia. Yang kedua adalah shading of integrity, merupakan suatu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Terdapat 3 aspek penting yang perlu kita sadari terkait antara pertempuran korupsi dengan integritas. Di antaranya adalah yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Yang ketiga, koruptor menggoda dengan berbagai cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau disebut dengan wow effect. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang modality atau kecenderungan panca indera yang dominan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, secara umum terdapat 3 besaran modality dan 1 gabungan modality, yaitu auditory, visual, kinestetik, dan multimodality. Yang ketiga adalah sistem integritas organisasi. Sistem integritas organisasi ini merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani, dan lingkungan atau sistem dan budaya integritas. Sistem integritas yang kuat sebagai pengendali dan penyelaras akan berjalan secara efektif ketika diikuti kesediaan seluruh elemen organisasi. Implementasi sistem integritas. Pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki 2 kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yaitu yang pertama, penyelarasan, yang kedua, pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan, hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi. Pengendalian sistem integritas. Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai, yang kedua visi dan misi, yang ketiga strategi, yang keempat program, yang kelima kegiatan. Selanjutnya, komponen sistem integritas. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika antara lain adalah yang pertama, peningkatan peran pengawasan internal, yang kedua, post-employment, yang ketiga, integrity checking, yang keempat, pengungkapan isu integritas, yang kelima, pengendalian gratifikasi, yang keenam, pelaporan harta kekayaan, yang ketujuh, analisis risiko terhadap integritas, 8. Revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku. Yang ke-9, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak. Yang ke-10, evaluasi eksternal integritas. Kematangan praktek sistem integritas. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilakukan secara optimal lewat tahapan. Yang pertama yaitu not performance atau belum ada kinerja. Yang kedua ad hoc atau sementara atau reaktif dan mendadak. Yang ketiga planned atau terencana dan terorganisasi dengan baik. Yang keempat
institutionalized atau menyatu dengan sistem organisasi. Yang kelima, evaluated telah dapat dievaluasi dan optimized dapat dioptimalkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Berikut 9 nilai anti korupsi yang harus selalu dipegang secara konsisten, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Bagaimana penerapan nilai anti korupsi? Penerapan nilai anti korupsi di instansi kerja bisa dimulai dari adanya teladan yang baik dari atasan dan membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi, serta selalu mengedepankan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Dengan terbentuknya lingkungan kerja yang berintegritas, maka peluang melakukan korupsi tentu semakin kecil. Serta dengan keterbukaan proses rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, mengedepankan kode etik dan pedoman perilaku, melaporkan harta kekayaan, program pengendalian gratifikasi, dan sistem pengembangan SDM yang terukur. Agar semua tujuan tersebut tercapai, maka kita harus siap menjadi tunas integritas, yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi, serta mampu untuk menciptakan sistem integrasi organisasi dengan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan integritas. Berikut contoh kasus korupsi di Indonesia. Di saat negara sedang mengalami bencana pandemi yang menyebabkan perekonomian rakyat meredup, uluran tangan dan bantuan pemerintah sangat diharapkan. Namun, kita dikejutkan dengan temuan KPK di lingkungan Kementerian Sosial yang menyalahgunakan kekayaan negara. Hal ini disebabkan karena kurang pedulinya pejabat publik terhadap masyarakat dan tidak adanya tanggung jawab serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Saatnya kita perbaiki sistem birokrasi negara ini, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Mari kita tanamkan sikap anti korupsi. Salah satunya dengan cara tidak menerima gratifikasi. Maaf Pak, itu sudah tanggung jawab kami untuk melayani masyarakat. Kami tidak bisa menerima hadiah dalam bentuk apapun. Tidak korupsi waktu, datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Bekerja secara profesional dan transparan. Pemerintah sudah menyediakan sistem yang terintegrasi untuk pelaporan setiap kegiatan pengadaan. Dengan transparansi sistem tersebut diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Berani jujur, hebat.